situated in South China, in the stirringly beautiful Guangxi, in Nanning, the Green City, on the Yongjiang River, the Shaanxi Lake, the Longing Lake, and the Siyuan Lake, the Gratitude Lake. There is a magnificent place, a place distinguished for its natural beauty, unique architectural style, pervasive and thick cultural atmosphere, distinctive national features, and rich outlandish flavors. It is claimed by the renowned magazine Cultural Geography as the university whose campuses are endowed with the most poetic and picturesque landscape. This very university is Guangxi University for Nationalities, GXUN. Firmly standing as the cultural vanguard of West Java, Indonesia, nourishing the intellectual life of the nation, working for the benefit of the global world. This is Universitas Padjadjaran. Inspired by the vision of the Asia-Africa Conference, attended by representatives of 24 countries, the establishment of the university was the realization of the vision of the cultural figures of West Java to found an institution of higher learning in the cosmopolitan city, to educate and set forth to society dedicated and qualified individuals. Halo semuanya, selamat malam para pemirsa yang terhormat atas Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi KBRI Beijing, Bapak Yudil Chatin. Yang kami hormati, Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr. Taufik Ampera M.Hum. Yang kami hormati, Indonesia Keluargaku Bapak Priendo Chang. Serta Akang Teteh dan adik-adik yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yudil Chatin, Bapak Taufik Ampera, Bapak Prianto, Akang Teteh, dan adik-adik dalam acara Persaudaraan Antar Mahasiswa Indonesia-Cina Universitas Padjadjaran Bandung dengan Universitas Kebangsaan Guangxi. Jumat 25 November tahun 2022 melalui forum daring Zoom bersama saya Rahayu dan saya Destiana Fadila selaku pembawa acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara, kami informasikan untuk data terlebih acara pada malam ini, yaitu yang pertama, peserta diusahakan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan apabila tidak terkendala device ataupun jaringan. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama berlangsungnya acara, kecuali ada instruksi untuk menyalakan mikrofon. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan format nama yaitu nama instansi dan nama pribadi. Baik, untuk itu silakan kepada adik-adik untuk mengubah format namanya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Atase Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi KBRI Beijing. Kepada Bapak Yudil Chatin, kami silakan.
Baik. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah ya? Iya, sudah Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ada Rahayu di sini juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual ya, dengan seluruh jajaran Universitas Padjadjaran ini di Bandung ya, di Bandung, dan juga dengan yang di Guangxi ya, ada dengan di Guangxi ya. Guangxi University of Nationalities ya, Nationalities ya. Ya, tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan sekali, pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu persaudaraan ya, keeratan antara Indonesia dengan Tiongkok. Ini akan lebih mendekat lagi ya. Rasanya kemarin ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Bali, presidensi ya, Presiden Xi Jinping untuk mengikuti G20, dan nampak sekali kita terlihat begitu akrab. Dan mohon izin Pak Pri dan juga Pak Taufik ya, saya saat ini sedang berada di Beijing ini. Baru 10 hari ya, tanggal 14 saya tiba mendarat di Beijing, malam ya, langsung dievakuasi gitu ya, masuk turun dari pesawat gitu ya, langsung naik bus di karantina ya, di hotel gitu ya, selama 10 hari, sebenarnya 9 hari lah, sebenarnya hitungannya 8 hari tapi keluarnya pada saat hari ke-9 gitu. Beijing saat ini masih ketat ya, masih belum boleh banyak beraktivitas di luar. Saya jadinya belum sempat saya ke KBRI ini, walaupun penugasan sudah mulai ya, tapi ini belum sempat untuk ke KBRI. Insya Allah nanti hari Senin insya Allah sudah bisa mulai berkantor di KBRI, tapi tetap masih menunggu kondisi Beijing nih. Kondisi Beijing masih lumayan cukup ketat. Beijing ingin zero COVID ya. Walaupun sebenarnya jumlahnya kalau kita pikir Beijing ini dengan jumlah penduduk mungkin di atas 10 juta ya, mungkin 11-12 juta, kasusnya hanya 154 sebenarnya, tapi sudah lockdown gitu ya. Jakarta rasanya yang jumlah penduduknya yang hampir sama gitu ya, tapi rasanya udah ada berapa itu ya kasusnya yang jauh lebih banyak sebenarnya, tapi masih nyaman-nyaman aja. Tapi di sini enggak. Kami setiap 48 jam sekali itu harus selalu swab ya, harus selalu PCR dulu. Jadi memang kondisinya mungkin bagi kita mungkin masih kurang nyaman ya, masih kurang kondusif lah untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Tapi tentunya ini kebijakan yang diambil pemerintah Beijing ya, karena tidak semua provinsi melakukan lockdown ya. Ini kebijakan untuk kota Beijing yang mungkin memperketat ya, supaya nanti arus masuk tidak terlalu banyak dan tidak menyebabkan lagi penularan ke depan. Nah, ini patut kita hargai, tapi kita berharap mudah-mudahan ke depannya akan lebih membaik dan Beijing membuka diri. Saya tentunya juga sangat ingin ya untuk hadir benar di Guangxi ya. Ini ada yang dari Guangxi-nya juga ya, Pak Pri ya? Separuhnya Guangxi, Pak. Separuh. Oh, di Guangxi, Guangxi. bukan di Bandung ya, di Guangxi. Separuh Bandung, separuh Guangxi. Enggak, mereka berarti di posisinya sekarang ini sedang di Guangxi. Iya, sekarang dia separuh ini yang ada nama Mandarinnya itu pasti Guangxi semua. Anak-anak Universitas Kebaya. Iya. Oke. Nah,很高兴的跟那个水生中那个广西广西什么大学？民主大学。
广西民族大学，你们好，你们在吗？ Halo Papa, selamat malam. Iya. Bapak, selamat malam. 你们也会说印尼语吗？他们已经很习惯。哇，我现在是在北京啊。那很快你们想来印尼吗？是的，我们非常想去，很想。来，很快你们会来印尼的，来万隆啊，是不是？万隆是很好的地方的，很漂亮的，很美丽。那你们会来印尼，我们应该是那个欢迎你们。我现在是在北京，那所以如果有时间，如果已经好了，那希望我可以去广西吧，见面跟你们。见面，对，跟他们见面。Insya Allah lah ya, kalau kondisi sudah membaik, Insya Allah saya sangat siap untuk datang ke Guangxi ya, untuk bertemu dengan teman-teman. Yang jelas program ini sangat tepat ini Pak Pri ya. Saat ini Indonesia sudah selesai menjadi presidensi G20 ya. Kemarin di Bali tahun 2022 ini menjadi presidensi G20. Dan sebentar lagi bulan depan Indonesia akan menjadi presidensi ASEAN ya. Sudah ketok palu kemarin di Kamboja. Jadi 2023 Indonesia akan menjadi presidensi ASEAN. Nah, saya kemarin semalam baru saja dikenalkan dengan salah seorang dari ACC Pak Pri, Pak Taufik ya. ACC itu ASEAN China Center. Jadi kerjasama China dengan ASEAN ya. Ada pusatnya di kota Beijing ini. Nanti begitu kondisi sudah agak baik ya, sudah agak longgar, insya Allah kami akan bertemu nanti, akan membahas banyak hal, berbagai program-program ya, yang terutama sekali mungkin nanti ini kita perlu mempersiapkan ini Pak Taufik ya, dalam waktu dekat tahun 2023 insya Allah akan ada, pertengahan 2023 akan ada peluncuran ya, peluncuran kereta cepat kereta cepat Jakarta Beijing ya, Jakarta Bandung ya, Jakarta Bandung. Ini rasanya suatu momen yang salah kalau kita nggak sikapi ya, karena pada saat itulah kereta cepat pertama di negara ASEAN sebenarnya, dan kereta cepat pertama Tiongkok ya Pak Pri ya, yang ada di luar negeri. Jadi ini rasanya suatu momen yang luar biasa, dan itu dari Jakarta ke Bandung. Nah, siapa lagi nih yang akan mempromosikan ya? Kalau bukan orang Jakarta, kalau bukan orang Bandung. Kita nggak ngomong, saya orang Padang ini, saya orang Padang. Jadi bukan ngomong Padang, jadi kita nggak ngomong Manado, nggak ngomong Surabaya atau Kalimantan, tapi kita ngomong Jakarta Bandung. Nah, momen ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kita. Ini kita siapkan ya, mumpung masih pertengahan, nanti ini pertengahan 2023, kita siapkan benar, kita programkan, kita mau bikin apa. Kemarin Pak Pri sudah memerintahkan saya untuk bertemu dengan Sawung Ujo ya, sudah bertemu dengan pembuat angklung ya. Jadi saya kemarin juga udah ketemu juga Pak Pri dengan pihak Tianjin juga. Mereka katanya juga punya angklung ya, ada kampus di Tianjin. Jadi ini sudah ada 19 kampus di Tiongkok yang mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, bayangkan kalau misalnya pada nanti peluncuran kereta cepat Jakarta Bandung nanti, kita di sini ada nobar gitu ya, nonton bareng peluncurannya bersama-sama gitu ya. Kegiatan pendahuluannya kita bikin angklung nanti atau tari jaipongan gitu ya. Kita siapkan juga misalnya somai gitu ya, cilok ya, seblak gitu ya. Kita siapkan makanan-makanan khas Bandung gitu ya, makan bersama-sama sehingga vibe-nya Bandung, vibe-nya Sunda ini terasa juga di sini. Sehingga nanti peluncuran itu walaupun nanti di Halim dan pada Larang ya, Tegaluar ya, ada acaranya di sana. Nah, tapi di sini juga kalau bisa kita nonton bareng nanti. Kita upayakan lah ada acara nonton bareng
supaya kebersamaan kita, persaudaraan kita muncul ya, mengembalikan lagi tadi presidennya Xi Jinping datang, lalu kemudian dulu tahun 55 juga lah ada konferensi Asia Afrika juga di Bandung gitu ya. Rasanya ini tidak ada alasan kita tidak mengadakan penyambutan yang cukup meriah ya, cukup baik. Nanti ini kita kerjasamakan. Mohon saya nanti diperintahkan saja nih Pak Taufik ya, saya harus apa gitu ya, dari Unpad misalnya, apa yang harus kami siapkan, kami coba akan siapkan. Saya tugas saya kan melayani ini di sini, mumpung saya ada di sini gitu ya, dan saya nggak lama, cuma 3 tahun di sini, tapi tolong saya dioptimalkan, dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan program ke depan ini bisa lebih meningkat lagi. Saya juga kemarin sudah coba mengkaji ada program vokasi Pak, pendidikan vokasi antara satuan pendidikan yang ada di Tiongkok ini dengan industri-industri yang ada di Tiongkok. Mungkin nanti ini bisa kita mitrakan juga dengan Universitas Padjadjaran. Ada Lupan Project namanya, itu hampir sama dengan Confucius Institute ya, Confucius. Nah, ini merupakan program yang bisa kita samakan, dan ada juga itu di ACC nanti, di ASEAN China Center. Jadi ini saya udah nggak sabar ini untuk melangkah lebih jauh. Rasanya banyak sekali gitu yang harus kita lakukan, dan saya mohon dukungan. Nggak bisa saya bekerja sendiri, saya mohon dukungan baik dari karena kan saya menyingkat ABGCM ya. A-nya itu adalah akademik, kami dari pendidikan, lalu B-nya itu adalah bisnis, dunia usaha, dunia industri, G-nya itu adalah government ya. Nah, government ini baik local government, provincial government, national government maupun regional government, itu kita ikat semua. Dan yang C-nya ini adalah community. Ini Pak Pri, Bu Ice ini community ini punyanya bapak-bapak nih Pak. Ini Pak Rudi juga ya, Pak Tanto juga. Nah, rasanya ini punyanya community ya. Dan nanti kita akan siarkan juga kepada media. Saya udah akan dikenalkan juga dengan CMG ya, China Media Group ya, kelompok media terbesar di Tiongkok ya. Ini kita juga akan siarkan nanti berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama antara Indonesia dengan Tiongkok. Jadi ABG cari muka tadi, kita optimalkan peran semua stakeholder untuk meningkatkan kompetensi yang kita punya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat programnya. Semoga sukses dan keberkahan untuk kita semua. Sehat selalu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Oke, terima kasih kepada Bapak Yudhya Chamting atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran kepada Bapak Dr. Taufik Ampera M.Pom. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Desti, terima kasih Rahayu. Rahayu luar biasa ya, bahasa Indonesianya bagus sekali. Kemudian juga perkenankan saya untuk menyapa Pak Yudhil Hatim sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Pak Rudi, salam kenal. Pak Tanto, juga Ibu Ice. Ya, alhamdulillah, puji syukur tentunya malam ini kita bisa bersilaturahmi. Tentu saja ini merupakan silaturahmi yang luar biasa bagi kami di Universitas Padjadjaran, karena ini akan mempererat persaudaraan antara Universitas Padjadjaran dengan Universitas Kebangsaan Guangxi. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih juga ini Pak Priyanto, belum saya sapa ya, padahal kita pertama kali berjumpa di Fakultas Ilmu Budaya. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Priyanto yang telah memfasilitasi program-program yang tentu saja akan kita garap ke depannya. Dan tentu saja yang luar biasa adalah dorongan dari Pak Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan program-program yang sudah dibicarakan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kami sangat bersyukur
dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa terkait dengan pelaksanaan program antara Universitas Padjadjaran dengan Universitas Kebangsaan Guangxi. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa malam ini merupakan malam peresmian program persaudaraan, yaitu antara mahasiswa Universitas Kebangsaan Guangxi dan mahasiswa Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang hadir pada malam ini adalah mahasiswa dari program studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Tentu saja ini akan menjadi program yang luar biasa bagi para mahasiswa di Unpad, karena setidaknya akan memiliki saudara, meskipun saat ini tentu saja hubungannya dalam bentuk daring. Mudah-mudahan ke depannya di 2023 itu bisa bertemu di Jatinangor, sesuai dengan harapan dari adik-adik yang ada di Guangxi seperti itu. Tentu saja selain persaudaraan, banyak hal yang akan diambil oleh mahasiswa kami. Di antaranya akan ada pertukaran pengalaman, pertukaran pengetahuan, tentu saja akan juga belajar tentang bahasa. Mudah-mudahan mahasiswa dari Unpad bisa belajar bahasa Mandarin atau Tiongkok, kemudian juga mahasiswa dari Guangxi bisa belajar bahasa Sunda dan budaya Sunda. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Atase, banyak kuliner-kuliner menarik di Sunda. Ada cilok, kemudian juga ada karedok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan adik-adik dari Universitas Kebangsaan Guangxi nanti bisa menikmati secara langsung, ya. Kemudian juga tentunya dari seni dan kebudayaan lainnya. Banyak sekali potensi yang bisa kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan nanti kakak-kakak atau biasanya kami menyebut Akang Teteh, ya. Akang Teteh ini akan mendampingi selama program ini berlangsung. Tentu saja harapan kami saling mengisi, jadi nanti ada potensi-potensi yang bisa ditukarkan seperti itu. Tentu harapan kami juga dari Unpad atau fakultas, program ini akan berjalan lancar dan berjalan berkesinambungan, sehingga nanti bisa kita pada akhirnya membuat suatu bentuk persaudaraan yang lebih luas lagi terkait dengan pelaksanaan program-program itu. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami atas nama pimpinan universitas, atas nama pimpinan fakultas, serta program studi Sastra Sunda menyampaikan terima kasih kepada Bapak Atase, kemudian Pak Prianto, juga Pak Rudi, dan Pak Tanto, dan Ibu Ice, yang tentu saja memberikan motivasi, dorongan, dan dukungan pelaksanaan kegiatan dan program-program yang akan kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampurasun. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Ampera M.Hum atas sambutannya. Berikutnya, marilah kita saksikan bersama tayangan video penyambutan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Program studi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran akan mengikuti program persaudaraan antara mahasiswa Unpad dengan mahasiswa Universitas Kebangsaan Guangxi. Kami di sini akan menjadi akang dan teteh pada program tersebut. Sampai jumpa. Baik, akan dan adik-adik sekalian, kini memasuki acara inti. Tentunya program ini didukung oleh berbagai pihak dan memiliki antusias yang luar biasa. Sepertinya biar makin akrab dan juga nyaman, alangkah lebih baiknya untuk saling mengenal antara kakak
dan adik dari Universitas Pajajaran dengan Universitas Kebangsaan Guangxi. Untuk itu kita akan melihat video berikut ini. Halo Dede, nama saya Yuyun. Nama bahasa Mandarin saya adalah Wu Yunyun. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Minzu Guangxi sudah lebih dari 1 tahun. Berarti saya sudah mahasiswa tingkat 2. Hobi saya semuanya berkaitan dengan olahraga. Misalnya saya sangat suka bermain badminton dan melakukan yoga. Jadi, apa hobi Dede ya? Saya berasal dari kota Hechi, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Selain itu, saya juga orang suku Miao. Apakah Dede sudah mendengar dengan suku Miao? Kalau ada kesempatan, saya akan memperkenalkan tentang suku Miao kepada Dede ya. Sebenarnya saya sangat senang bisa berkenalan dengan Dede karena selain belajar bahasa Indonesia, saya juga bisa belajar bahasa Sunda dengan Dede ya. Sementara kalau ada kesempatan, saya akan juga mengajar bahasa Mandarin kepada Dede ya. Katanya saya ada kesempatan bisa berkuliah ke Unpad tahun depan. Kalau begitu, saya sangat mengharapkan bisa bertemu dengan Dede ya. Semoga Dede bisa senang sekali setiap hari. Sampai jumpa, Dede. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Yuyun, salam kenal ya. Salam kenal. Selamat malam, Fechang Hao. Nah itu tetehnya Desti belum dikeluarin, Pak Rudi. Tetehnya adalah yang jadi MC-nya. Bagus. Halo, Salam kenal. halo De. Sampurasun. Sampes. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Yuyun kali ini. Tadi dengarnya Dede, tapi panggilan nama saya Dedes gitu ya, tambah S di ujungnya. Ditunggu ya, Yuyun, nanti kita komunikasi lebih lanjut. Salam kenal. Salam kenal, oke. Baik, terima kasih Yuyun. Terima kasih De. Ya, Rahayu, kita lanjut perkenalan, namanya ke siapa lagi nih? Halo teman-teman, nama saya Susan atau Yung Chunxiang. Saya merupakan mahasiswa tinggal 2 dari Universitas Minzu Guangxi dan saya berumur 19. Kampung halaman saya adalah Kota Qingzhou, Provinsi Guangxi. Saya berasal dari suku Zhuang karena ibu dan nenek saya juga dari suku Zhuang. Suku Zhuang adalah minoritas terbesar di China. Di Guangxi, orang suku Zhuang memiliki sebuah festival khusus, yaitu Sanyue Sanke-jie, yaitu festival lagu tanggal 3 bulan 3. Selama festival ini ada banyak kegiatan yang menarik. Jika punya kesempatan, kamu akan mengadakan lebih banyak tentang suku Zhuang. Selain itu, saya juga orang yang memiliki banyak hobi seperti berenang, mendengarkan musik, bermain piano, dan belajar bahasa. Semoga memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak bahasa Sunda. Sementara saya senang bertemu denganmu. Halo Dede. Nama saya Susan. Salam kenal ya. Hai Susan, salam kenal. Dari Salam adiknya kenal. Rahayu ada Susan ya. Ini kakaknya ada namanya Teh Ranti Purgia. Halo Teh Ranti, boleh kenalan dulu. Halo Susan. Halo Dede Ranti.
Selamat malam untuk Ibu Bapak beserta rekan-rekan dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Ranti Puryadisti dari Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, baik. Terima kasih Susan dan juga Teh Ranti udah perkenalan. Rahayu, kita lanjut berikutnya ke nama siapa lagi untuk perkenalan? Halo, Dede. Nama saya Endah. Nama bahasa Mandarin saya Yi Yanxian. Tahun ini umur saya 20 tahun. Saya berasal dari kota Beihai, Provinsi Guangxi, Yongko. Hobi saya banyak, misalnya bermain bulu tangkis, melihat novel, mendengarkan musik, dan lain-lain. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Budaya Asia Tenggara, Universitas Minzu Guangxi. Saya pikir bahasa Indonesia sangat menarik saya, jadi saya akan belajar bahasa Indonesia dengan baik. Semoga saya bisa ada kesempatan pergi ke Indonesia, dan juga semoga saya bisa bertemu dengan kalian. Sampurasun, Dede. Nama saya Endah. Ya, Endah, Iya, Bapak. katanya Umurnya Ritsa. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati Fatima, bisa dipanggil Rahma. Salam kenal semuanya. Tutup. Mic-nya tertutup. Halo, Tete. Halo. Salam kenal. Salam kenal Enda. Enda ditunggu di Unpad ya. Sudah tidak sabar berbagi makanan dan selera musik. Ya. Terima kasih Enda dan Teh Rahma. Terima kasih, Tete. Ya, ayo kita lanjut lagi. Halo Tete, nama saya Ina. Kamu juga bisa memanggil saya Nana. Kini saya adalah seorang mahasiswa tingkat 2 yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Minzu Guangxi. Universitas Minzu Guangxi terletak di kota Nanning, Provinsi Guangxi. Saya suka kaligrafi. Ini adalah tulisan saya sebelumnya. Selain kaligrafi, membaca buku tentang sejarah atau esai, wisata dan makan makanan yang enak juga adalah hobi saya. Dalam keluarga intiku ada 7 orang dan saya adalah anak sulung di keluarga. Kucing adalah hewan favorit saya. Harapan bisa bertemu dengan Anda. Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal ya. Nama saya Ina, kamu juga bisa memanggil saya Nana. Umur saya 20 tahun. Sampurasun, Tete. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Kiki Nurussalam, bisa dipanggil Kiki. Ya, salam kenal. Salam kenal. Baik, terima kasih Ina dan juga Teh Kiki. Kita lanjut lagi ya kenalannya.
Halo Dede, saya Irma. Saya berasal dari Kota Nanning, Provinsi Guangxi. Kota Nanning juga disebutkan sebagai Kota Hijau. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Budaya Asia Tenggara di Universitas Kebangsaan Guangxi yang terletak di Kota Nanning. Saya sudah seorang mahasiswa tingkat 2. Hobi saya banyak seperti membaca, melukis, dan fotografi. Fotografi adalah hobi saya dari kecil. Saya sangat suka lukisan pemandangan. Gambar ini adalah saya melukis. Selamat malam semuanya. Nama saya Irma. Nama Mandali adalah Guan Jingyi. Umur saya adalah 22 tahun. Halo. Salam kenal. Halo, ya, salam kenal Irma. Halo, selamat malam semuanya. Sampurasun. Salam kenal Irma dan teman-teman semua dari Universitas Kebangsaan Guangxi. Perkenalkan, nama saya Nizar dari program studi sastra Sunda, mahasiswa tingkat 3. Kebetulan hobi saya juga suka difoto, jadi Irma bisa foto saya nanti. Salam kenal dan tidak sabar untuk bertemu. Sampai jumpa di Universitas Pajajaran. Salam kenal Irma dan semuanya. Salam kenal ya. Baik, terima kasih Irma dan Kang Nizar. Kita lanjut lagi untuk kenalan ya. Halo, nama saya Intan. Saya berasal dari Kota Nanning, Provinsi Guangxi. Sekarang saya adalah mahasiswa tingkat 2 di Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya belajar bahasa Indonesia di jurusan Bahasa Indonesia. Hobi saya termasuk mendengarkan musik, menonton film, dan sesekali menggambar lukisan sederhana. Misalnya, saya menggambar ini dengan berangga lunak di ponsel saya. Meskipun keterampilan menggambar saya tidak cukup bagus, saya merasa sangat senang ketika saya menyelesaikan sebuah lukisan. Di dalam keluarga saya ada 3 orang, yaitu ayah, ibu, dan saya. Meskipun ini adalah keluarga kecil, kami hidup bahagia. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Intan. Umur saya 20 tahun. Nama Mandarin saya Luo Yingyan. Salam kenal ya. Selamat pagi. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Zahra dari Prodi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Teman-teman semua bisa memanggil saya Zahra. Hobi saya bermain voli dan olahraga lainnya. Salam kenal ya. Salam kenal, Dede. Terima kasih Intan dan Teh Zahra. Kita lanjut ya untuk kenalan lagi. Halo Dede, nama saya Yani. Nama bahasa China adalah Qingyang. Saya berasal dari Kota Guigang, Provinsi Guangxi. Saya sekarang belajar bahasa Indonesia di Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya belajar bahasa Indonesia sudah sekitar 1 tahun. Umurku adalah 20 tahun dan hobiku adalah menyanyi. Selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Indonesia yang saya sukai. Namanya Bila. Bila memang berakhir, akhirilah saja.
Bila memang kau pergi, lupakanlah aku. Bila memang berakhir, akhirilah semua. Lupakanlah saja aku. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampurasun, Dede. Sampurasun. Nama saya Yani. Nama bahasa China saya adalah Qin Yang. Salam kenal ya. Halo, salam kenal Yani. Sampurasun, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Astri Andrianti dari Unpad, jurusan Sastra Sunda, angkatan 2020. Wih, Yani suaranya bagus banget. Aku juga kebetulan nyanyi. Terima kasih. Itu di Unpad. Iya. Baik, terima kasih Yani dan Teh Astri. Terima kasih, Tete. Iya, mungkin nanti Yani bisa nyanyi bersama ya di Unpad. Kita tunggu. Kita lanjut lagi untuk kenalan ya. Halo kakak, nama saya Indah. Dan saya adalah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia dari Tiongkok. Saya sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun. Dan umur saya tahun ini adalah 19. Dan hobiku adalah menyanyi. Saya sangat suka lagu Indonesia seperti lagu Bila. Dan hari ini saya juga bisa bernyanyi lagu ini kepada Anda. Kita mulai ya. Anda mengapa kau tak berubah, selalu saja kau simpan. Mengapa kau harus berdusta? Yang ku inginkan, yang ku harapkan, bila memang berlahir, akhirilah saja. Bila memang kau pergi, lupakanlah aku. Bila memang berlahir, akhirilah semua. Lupakanlah saja aku. Sudah. Dan saya juga sangat suka bernyanyi lagu Mandarin. Dan kalau kakak mau mendengar lagu-lagu yang bernyanyi oleh saya akan share lagu itu kepada Anda. Oke, selesai video hari ini. Sampai jumpa. Halo kakak, selamat malam. Nama saya Indah. Salam kenal. Halo Indah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reiza Rasyana. Biasa dipanggil Eca. Salam kenal ya. Salam kenal. Ditunggu di Unpad, kita nyanyi bareng-bareng. Baik, terima kasih Teh Eca dan juga Indah. Kita lanjut lagi ya kenalannya. Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Yuni, Mandarinku Huang Yuqin. Tahun ini umur saya 19. Saya akan berusia 20 tahun pada bulan Januari tahun depan. Saya berasal dari kota Guilin, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun di Universitas Minzu Guangxi. Saya sangat suka bahasa Indonesia. Itu menarik banget ya. Hobi saya adalah fotografi dan bernyanyi. Semoga
Nanti bisa ke Indonesia buat foto yang indah. Lagu favorit saya adalah Bila dan Sepi. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda. Anda mengapa kau tak berubah? Selalu saja kau simpan. Katakanlah yang sebenarnya. Kini ku tahu bila kau kini tak ini bersamaku. Mengapakah harus berdusta? Yang ku inginkan, yang ku harapkan, bila memang berakhir, akhirnya saja. Bila memang kau pergi, lupakanlah aku. Bila memang berakhir, akhirnya semua, lupakanlah saja aku. Sampurasun, nama saya Yuni, umur saya 19 tahun. Selamat malam semuanya. Halo, Sampurasun. Sampurasun. Selamat malam Yuni. Perkenalkan aku Rusli dari Universitas Pajajaran, Program Studi Sastra Sunda Angkatan 2020. Tadi suaranya bagus banget dan semoga bisa ke Indonesia, nanti kita nyanyi bareng. Duet nanti. Kalian berdua duet. Oke. Sampurasun. Baik, terima kasih Yuni dan Terima kasih. sampai baik Rahayu, kita bakal lanjut lagi mungkin ya untuk kenalannya ya. Halo, nama saya Suji, berasal dari Kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Saya berusia 19 tahun. Sekarang saya adalah seorang mahasiswa yang tingkat 2 dan belajar bahasa Indonesia di Universitas Kebangsaan Guangxi. Hobi saya menari. Saya suka tarian K-pop dari Korea. Ini adalah pertunjukan tarian saya. Selain itu, saya juga tertarik mempelajari tarian tradisional Indonesia. Semoga kegiatan selanjutnya bisa dipelajari bersama teman-teman Indonesia. Semangat ya! Selamat malam semuanya. Salam kenal. Sampurasun Dede. Nama saya Suji. Nama Mandarin saya adalah Li Xixia. Saya berusia 19 tahun. Selamat malam.
Selamat malam, halo. Halo, Perkenalkan, Dede. perkenalkan nama saya Dini Nur Hasanah dari Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan kita mempunyai kesamaan nih, kita sama-sama suka K-pop. Nanti belajar tarian bareng ya. Dadah. See you di Unpad. Terima kasih Suci dan Teh Dini. Kita lanjut lagi ya untuk kenalan lanjut lagi. Halo Bebe, nama saya Cindy, Mandarin Huang Qiuyi. Saya sedang bekerja di Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya berasal dari Provinsi Guangxi, Kota Baise. Umur saya 20 tahun, hobi saya menyanyi. Saya suka budaya K-pop. Idol saya EXO. Saya suka mereka sejak 2012 tahun. Saya bisa terhindu fans setia. Mereka ada banyak lagu Mandarin seperti Baby Don't Go, Peach Plan, 365 dan lain-lainnya. 不愿长情不索契，愿心事是秘密千里。他会好破莫落笔，他无休梦的假期。戏中情，戏中意，陌路人相逢，在花田锦地。他常说他乡遇不知，一步一句是相思。家人金榜真提名，不曾认台上就相识。他说着东方花烛时，众人和家人配才子，唯听一句叹息留情痴。Halo teman-teman, selamat malam. Dede Sampurasun. Nama saya Cindy. Umur saya 21. Halo. Halo Cindy, salam kenal. Selamat malam buat Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian dari Universitas Guangxi. Perkenalkan, nama saya Anissa Selina Safira. Kita punya kesamaan, punya hobi yang sama nih di tari. Semoga kita bisa bertukar tarian. Kita belajar tarian bersama di Unpad. Sampai jumpa di Unpad. Selamat kenal. Baik, terima kasih Cindy dan Teh Anissa. Baik, kita lanjut lagi ya untuk perkenalan. Kalau tadi ada Cindy. Halo Dede, nama saya Brida. Saya berasal dari Kota Qinzhou, Provinsi Guangxi. Sekarang saya adalah seorang mahasiswa tingkat 2 yang belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun di Universitas Kebangsaan Guangxi yang terletak di Kota Nanning, Provinsi Guangxi. Hobimu adalah membaca dan menonton video, film, dan lain-lain. Saya juga ingin tahu tentang banyak hal di dunia, seperti budaya tradisional Indonesia. Menurutku musik alam Indonesia juga sangat bagus, seperti gamelan dan anggerung. Menurutku suaranya sangat enak untuk didengar. Sampurasun Dede, nama saya Prida. Hobi saya sudah dikenal di video. Halo Prita, salam kenal. Halo. Salam kenal juga semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Yulianti. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Pajajaran. Baru semester 5. Semoga nanti tahun depan kita bisa bertemu ya, Prita. Dadah. Ni hao. Ni hao.
Terima kasih Prita. Halo Dede, nama saya Tania. Saya berasal dari kota Fangchenggang. Kini sudah seorang mahasiswa tinggal 2 dan sedang belajar bahasa Indonesia di Universitas Kebangsaan Guangxi yang terletak di kota Nanning. Hobi saya banyak, seperti membaca buku dan komik, menonton anime, dan mengambil foto. Saya adalah orang yang suka berbagi kehidupan. Keluargaku ada 5 orang. Ibu, bapak, kakak perempuan, dan adik laki-laki. Saya adalah anak kedua. Selamat malam semuanya. Sampurasun Dede, nama saya Tanya. Nama Mandarin saya adalah Bisa. Salam kenal ya. Halo Tania, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Tri Harunisha dari Program Studi Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Halo Dede. Halo. Baik, terima kasih Tania dan Teh Tri Harunisha. Baik, kita lanjut lagi untuk perkenalan ya ke orang berikutnya. Halo Dede, nama saya Sylvia. Saya sedang belajar di Universitas Kebangsaan Guangxi. Jurusan saya adalah Bahasa Indonesia. Saya juga suka olahraga, misalnya jogging-jogging dan berjalan-jalan. Saya juga suka membaca manga dan semoga bisa belajar bersama dengan Dede dan memakai kemajuan bersama ya. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Sampurasun Dede. Peace. Salam kenal Dede. Nama saya Sylvia. Salam kenal Sylvia, nama aku Aulia. Salam kenal juga semuanya. Ya, terima kasih Sylvia dan Teh Aulia udah perkenalan. Kita lanjut lagi ke orang berikutnya ya untuk kenalan. Halo, salam kenal. Saya Mega, seorang mahasiswa tingkat 2 yang belajar Bahasa Indonesia di Fakultas Budaya dan Bahasa Asia Tenggara Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya sudah 20 tahun. Di rumahku ada 3 anak. Saya adalah anak sulung. Selain itu, saya berasal dari kota Beihai, Provinsi Guangxi. Sekarang saya ingin berbagi hobiku kepada Anda. Biasanya saya suka membaca novel, khususnya novel penalaran pada waktu ulang. Dan saya suka menyukai mendengar musik. Menurutku, saya sangat beruntung yang bisa menjadi keluarga dengan Anda. Dan saya sangat menantikan hari yang kita bisa bertemu. Halo semuanya, halo Dede Sli, Sampurasun, dan nama saya Mega. Saya merasa sangat senang bisa ikut program ini dan bertemu dengan Dede ya. Iya, Rampes, Mega, selamat malam Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua dari UNPAD dan juga Universitas Guangxi. Perkenalkan, nama saya Sri Marlina Putri dari Sastra Sunda UNPAD. Bisa dipanggil Enci aja ya, bisa dipanggil Enci. Tadi saya dengar suka mendengarkan musik ya, nanti saya kasih rekomendasi lagu-lagu Sunda yang enak ya, nanti kita dengerin sama-sama. Salam kenal. Salam kenal, terima kasih. Baik, terima kasih Mega dan Teh Sri sudah terkenal
perkenalan. Baik, kita lanjut lagi perkenalan kelas berikutnya ya. Selamat pagi semuanya. Nama saya Cinta. Senang bertemu dengan Anda. Saya mahasiswa tingkat 2 dari Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya berasal dari kota Qingzhou, Provinsi Guangxi. Saya suka membaca buku dan bermain bulu tangkis. Di waktu luang, saya suka menikmati menonton drama Korea dan drama Thailand. Semoga ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Anda. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Cinta. Senang bertemu dengan Anda. Sambutlah Su Dede. Halo Cinta. Sebelumnya selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ritsa, biasa dipanggil Risa. Saya berasal dari program studi Sastra Sunda Unpad 2020. Senang berkenalan dengan semua. Untuk Cinta, saya tunggu di Unpad. Terima Terima kasih. Terima kasih Cinta dan Ritsa untuk perkenalan. Kita lanjut lagi ya untuk perkenalan. Halo Dede, nama saya Dina, seorang mahasiswa tingkat 2 jurusan Bahasa Indonesia. Saya berasal dari kota Yulin, Provinsi Guangxi. Saya adalah anak sulung di dalam keluarga saya. Nenek saya tinggal bersama dengan kami. Hobi saya adalah membaca novel yang sedang populer sekarang. Selain itu, saya juga suka memasak kuliner seperti bebek lemon. Semoga ada kesempatan belajar memasak kuliner Sunda bersama dengan Dedek. Oke, sampai jumpa. Oke. Selamat malam semuanya. Sampurasun Dede. Nama saya Tina. Saya mandaling saya adalah Ning Zhenting. Umur saya 19. Salam kenal. Selamat malam semuanya, Rampes. Halo Tina, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani dari program studi Sastra Sunda angkatan 2020. Usia saya adalah 20 tahun. Sekarang saya sedang menggemari kuliner, mendengarkan musik, dan 2 tahun terakhir ini saya juga sedang menggemari drama Korea dan salah satu boy group asal Korea Selatan. Lalu saya juga menggemari tarian tradisional, terutama dari Jaipong. Terus di sini saya juga tidak sendirian ya. Ada teman saya yang akan menemani, yaitu Teh Alisha. Mungkin kepada Teh Alisha bisa memperkenalkan diri kepada Tina gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Teh Fitriani. Halo semuanya, halo Tina. Perkenalkan, nama aku Alicia. Aku mahasiswa Sastra Sunda semester 5 Universitas Pajajaran. Hobi saya juga sekarang kebetulan lagi senang memasak dan mencoba resep-resep baru gitu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Tina, Teh Fitriani, dan juga Teh Alicia untuk perkenalan. Kita lanjut untuk perkenalan berikutnya ya. Halo Dede, nama saya Yusi. Saya berasal dari kota Yulin, Provinsi Guangxi. Umur saya 19 tahun. Saya adalah mahasiswa di Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama setahun. Saya suka menonton drama, apakah itu drama Korea atau drama China. Saya suka semuanya. 덤너를지는 난 이제 낮이처럼 먹을지는 너조차라 알 수 없으니 그게 뭐가 중요하니 지금 내게 완전히 부파졌던 게 중요한 거지 암만 꿈만 가겠지만 분명 꿈이 아니야 달리 소멸할 수 없는 이건 사랑의 거야 은근 내가 많은 감정감이 의심하지만 그냥 좋다는 게 아니야 What's after
눈물을 찌는 마음이 전나지처럼 막을지는 나조차. Semoga saya pergi ke Indonesia tahun depan dan bertemu Dede dengan hobi yang sama. Oke, hanya itu yang saya katakan. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Sampurasun Dede, nama saya Yusi, nama Mandarin saya adalah Diyue. Salam kenal ya. Halo Yusi, ni hao. Nama saya Vina Agustin dari Sastra Sunda, umur saya 19 tahun. Kebenaran kita tadi hobinya sama ya, suka acting, saya juga suka seni teater Sunda seperti drama, membaca sajak dan lainnya. Dan nanti mungkin setelah Yusi datang ke Indonesia kita belajar bareng ya, bertukar itu pengalaman tentang seni teater Tiongkok dan seni teater Sunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yusi dan Tevina. Kita lanjut atau perkenalan berikutnya ya. Halo, nama saya Yufan. Saya berasal dari Kota Nanning, Provinsi Guangxi. Sekarang saya kuliah di Universitas Kebangsaan Guangxi. Saya berusia 20 tahun. Hobi saya adalah membaca buku tentang filsafat dan mendengarkan musik rap. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang bernama Dunia Sebagai Kehendak dan Representasi. Buku ini telah membuat pandangan saya tentang dunia. Oke, bye. Halo Dede, nama saya Yuyun, nama bahasa Mandarin saya adalah Uni. Halo, apakah Yufan hadir? Yufan dan Mas Nur Samsi, apakah hadir? Hadir, Pak. Oh iya, silakan buka kameranya. Ya. Nur Samsi juga ada kok. Mas Nur Samsi yang mana? Silakan buka kameranya. Halo. Oke. Oh, halo Yufan. Yufan, apakah bisa buka kamera, Yufan? Saya coba. Ya, oke. Mas Nur Samsi juga silahkan buka kameranya. Jadi nggak ada ya? Maaf Bapak. Ya. Sepertinya Nur Samsi sedang ada kendala jaringan. Oh tidak, oh ada kendala jaringan. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ya, berarti itu sudah semuanya 19 ya, Desti? Iya, sudah Pak. Baik, terima kasih Yufan tadi sudah perkenalan. Kita panggil dulu ya partner saya Rahayu. Halo Rahayu. Baik Rahayu, tadi Rahayu antara kakak dan adik. Sebenarnya komunikasi yang baik ke depannya dan tentunya juga perlu adanya pengingat atau wejangan agar selalu kita ingat untuk menjalankan komunikasi ke depannya. Berikutnya akan ada apa Rahayu? Berikutnya silakan Tata Priyanto untuk menyampaikan wejangan. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu, Rahayu. Bagaimana Rahayu, kamu sebagai senior-senior dari adik-adik kamu tadi? Bagaimana pendapatmu mengenai adik-adik kamu? Pendapat adik-adik berani ya, sangat berani. Ya, sangat berani. Ya.
untuk mengikuti program ini untuk ngomong dengan kakak orang Indonesia. Oh ya, betul. Ya, itu adalah juga salah satu wejangan dari saya juga ya. Jadi untuk para kakak-kakak ya, para teteh, akang ya, mungkin nanti mereka ini, adik-adik kamu ini baru belajar bahasa Indonesia 1,5 tahun, belum sampai 1,5 tahun, belum sampai 1,5 tahun. Jadi kemampuannya masih sangat kurang, sehingga mereka akan sulit untuk mendengarkan dengan, kalau kita bicara dengan cepat gitu ya. Jadi kalian harus lebih sabar sedikit, kalau berbicara agak perlahan, terus gitu juga artikulasinya agak tepat, supaya mereka juga bisa tahu, oh ini apa yang dimaksudkan, begitu. Jadi para kakak, teteh harap sabar menghadapi adik-adiknya, dan juga terkadang-kadang mereka bisa salah tangkap juga. Ya, adik-adik itu bisa salah tangkap. Kemungkinan kamu mengatakan gini, kamu yang melakukan, nah, kamu yang melakukan. Tapi si adik ini bisa berpikir bahwa, oh mungkin si teteh ini yang harus melakukan. Jadi seperti itu bisa terjadi. Kesalahan-kesalahan, salah paham itu bisa terjadi. Nah, dibutuhkan kesabaran dari para teteh. Nah, para teteh itu perlu lebih sabar terhadap adik-adiknya, karena memang adik-adik ini baru belajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Nanti bahasa Sunda diajarkan ya, Desti ya. Desti, saya mau Yuyun begitu sampai di Bandung sudah bisa bahasa Sundanya. Iya, Pak. Itu. Nah, seperti itu. Terus gitu untuk para adik-adik, kalian harus tahu bahwa orang Sunda adalah sangat ramah ya. Mereka itu adalah sangat ramah. Kalau kalian ada kesulitan, bisa saja tanya, atau mau ada pertanyaan, tanya aja. Tidak soal. Pasti kakak-kakak teteh kamu itu akan kasih tahu kamu kok. Gitu. Jadi mereka ini sudah sangat ramah. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu takut sama para teteh. Ya, jadi kira-kira yang saya ingin katakan seperti itu saja. Ya, pejangan saya ya untuk bisa saling mengerti, ya saling mengerti satu sama dengan yang lain. Nah, sekarang saya ingin menanyakan juga kepada Desti. Desti, ada yang ingin disampaikan ke para adik-adik mengenai Sunda, orang Sunda? Tidak. Sejauh ini cukup sudah terwakilkan oleh Pak Priyanto tadi yang sudah disampaikan terkait orang Sunda. Bisa nggak bercerita sedikit, Desti? Budaya Sunda. Nah, coba bisa nggak kita ceritakan sedikit? Iya, boleh. Jadi adik-adik di Sunda sendiri selain dikenal dengan ramah, orangnya juga mudah akrab. Jadi ketika berkenalan dengan orang baru, nggak canggung juga. Jadi nanti adik-adik bisa berkenalan dengan akan tetehnya dengan mudah. Terus juga mulai dari pertanyaan hal kecil, kadang orang Sunda juga suka respon. Jadi nanti adik-adik juga bisa belajar tentang hal lainnya mengenai Sunda. Terus juga kalau orang Sunda selain ramah, terus juga mudah akrab. Biasanya orang Sunda itu lucu-lucu orangnya ya. Jadi dalam artian suka
membicarakan hal-hal yang sifatnya membuat orang tertawa gitu. Jadi nanti adik-adik juga bisa bertukar pikiran ataupun yang lainnya yang membuat bikin tertawa gitu ya satu sama lain seperti itu. Ya, Hai, terima kasih Desti. Jadi ada tambahan juga tuh, tambahan pengetahuan buat mereka. Ya, selain dari hubungan untuk berbicara langsung di dalam keluarga, saya juga memberi tugas-tugas nanti buat mereka akan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Umpamanya yang tadi bisa menari, jelas saya nanti akan meminta untuk kakaknya, tetehnya itu mengajarkan jaipong. Umpamanya seperti itu. Terus gitu yang bisa menyanyi, saya akan meminta untuk kakaknya untuk mengajarkan lagu Sunda. Itu nanti saya akan sesuaikan beberapa tugas-tugasnya untuk mereka. Kenapa saya berikan tugas-tugas ini? Supaya kalian ada topik untuk dibicarakan. Jadi untuk berbicara apa? Nah, makanya saya kasih tugas-tugas. Nanti akan saya sesuaikan ke masing-masing anak. Gitu. Ya, paling tugasnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebuah persaudaraan itu kita hanya bisa terjadi, persahabatan itu bisa terjadi kalau kita bisa saling memahami. Intinya itu. Jadi intinya adalah cobalah untuk memahami. Memahami teteh kamu seperti apa dan memahami adik kamu seperti apa untuk mahasiswa Unpadnya. Ya, seperti itu, Desti, wejangan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Priyanto atas wejangannya. Semoga Akang Teteh dan adik-adik dapat mengingat apa yang telah disampaikan oleh Pak Priyanto ya. Baik, berikutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Bapak Rudi. Untuk itu dipersilakan. Oh ya, Baik, mungkin ada komen dulu. Ya, komen coba Pak Yudil. Ya, silahkan Pak Yudil atau Pak Taufik menanggapi perkenalan dari adik-adik dari Unpad dan dari adik-adik dari Universitas Guangxi. Silahkan Pak Yudil terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Pri. Saya rasa ini kesempatan ya bagi kita semua. Rasanya saya udah nggak sabar aja sih untuk merencanakan program ya. Iya, buat di Polres ya Pak. Terutama betul Pak Taufik nih ya. Jadi kita siapkan Pak Taufik ya. Nanti tugas saya nanti mencarikan dukungan ya dari sini, baik dukungan dari sisi kemitraan secara government gitu ya, tapi juga mungkin nanti kita rancang Pak Taufik dukungan dari dari industri ya, dan juga saya nih dalam waktu dekat begitu selesai ini nanti karantina ini ya, saya langsung nanti mau ketemu dengan ACC itu ya, ASEAN China Center itu. Jadi tolong saya dikasih peluru Pak Taufik, kira-kira apa yang Pak Taufik mau lakukan, apa yang mau dipersiapkan. Nah, mumpung lagi karantina gitu ya. Jadi saya masih bisa ngumpulin dulu, nanti begitu udah terbuka waktu gitu ya untuk ketemu dengan mereka, saya udah punya nih apa yang mau saya paparkan gitu. Jadi karena gini, ACC ini saya dibisikin nih sama teman dari KBRI yang sebelumnya ya, yang sudah pulang, sama dari teman-teman di KBRI sini juga gitu ya. Dibilang bahwa ACC ini sebenarnya punya cukup banyak anggaran yang bisa kita manfaatkan. Nah, apalagi Indonesia sebagai presidensinya ASEAN, dan ini sudah kita jalan gitu. Jadi momen-momen seperti ini, catatan-catatan ini, Pak Pri nanti tolong diperkuat juga ya Pak Pri, apa saja program-program yang tidak hanya dengan Guangxi, jadi dengan yang lain pun tidak apa-apa. Tapi ini sebagai bekal saya nih. Jadi saya kalau datang nih, Indonesia sudah punya program banyak loh. Sudah ada ini gitu. Sehingga mereka lebih yakin nanti untuk memberikan dukungan kepada kita. Nah, jadi
saya juga nanti kan akan bilang Unpad udah siap ini. Nah, apa tuh? Itu yang saya perlu peluru-peluru ya. Kasih saya peluru-peluru, saya nanti tinggal tembak-tembakin. Karena ada juga industri-industri ya, media-media. Bayangkan nanti ini ada orang Kompas juga lagi ada di Beijing nih, dia belum bisa pulang kan. Ini kan peluang nih, momen-momen mungkin rekaman lah, notulensi ya, apa yang sudah kita lakukan ya, apalagi orang tua angkat ini gitu ya. Berbagai kerjasama ini nanti bukan nggak mungkin kita akan minta mereka mewawancarai Pak Pri, mewawancarai Pak Taufik. Saya CNBC kemarin juga udah WA saya juga tuh, mereka mau tuh harus untuk korespondensi dengan program-program atas pendidikan dengan Cina, dia bilang gitu. Oh, saya bilang saya banyak nih, saya bilang gitu. Nah, mereka tertarik gitu, mereka mau datang gitu ke sini gitu. Jadi ini rasanya kesempatan ya. Hanya saja memang momennya nih yang lagi banyak karantina ya. Tapi saya yakin Desember rasanya mudah-mudahan ini udah mulai terbuka ya. Kita berdoa begitu ini terbuka, saya sudah punya peluru, insya Allah nanti kita akan lebih optimal lagi. Kita kan juga perlu untuk waktu untuk melatih, Pak. Nah iya makanya. Jadi kalau misalnya kita sekali kita bilang, yuk kita siapkan nih nonton bareng. Taruhlah kalau pertengahan itu kan bulan-bulan Juni ya. Nah bulan Juni itu kan kita kan masih ada waktu nih. Nah ngajarin kita berlatih jaipongan, kita berlatih angklung, ya siap-siap latihan bikin somai, bikin seblak gitu ya. Nah ini nih nanti akan jadi momen yang rasanya, udahlah kita udah keluarga lah itu namanya. Udah bukan lagi ya, udah bukan mitra lagi, tapi udah keluarga kita ya. Udah lebih enak nanti kita bicaranya. Betul. Ini topi Sunda nih. Ini saya dikasih dari Maranatha ini. Jadi karena dengan Unpad nih, jadi saya pakai nih. Nanti kita perbanyak topi kayak gini, kita kirimin nanti acara nobar kita bagi-bagiin nih topi ini nih. Lucu-lucu, menarik lah. Kalau menurut saya sih menarik. Itu mungkin Pak Pri. Silakan Pak Taufik. Baik, silakan Pak Taufik. Iya, baik, terima kasih. Bagi saya pertemuan malam ini merupakan pertemuan yang sangat berkesan dan luar biasa, Pak Atase, Pak Pri. Tampaknya ada kehangatan ya, meskipun baru bertemu, namun ketika mengekspresikan perkenalan itu sudah tampak sekali keakrabannya. Karena memang mahasiswa dari Guangxi itu sudah dibekali dengan bahasa Indonesia yang baik juga seperti itu. Tentu ini akan menjadi modal bagi kedepannya. Mudah-mudahan nanti komunikasinya akan lebih lancar dan akan lebih hangat kembali seperti itu. Terima kasih juga mungkin kepada Pak Atase. Nanti saya akan berdialog lagi dengan Pak Pri terkait dengan program-program yang bisa dirumuskan, diagendakan. Ya mudah-mudahan nanti kita juga bisa merumuskan program-program secara luring ya, terkait dengan beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan. Saya pikir pertemuan malam ini merupakan awal untuk garapan-garapan ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Atase yang begitu semangat akan merumuskan program-program dan mendukungnya untuk pelaksanaan, kemudian juga Pak Prianto dan Ibu Bapak yang lainnya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa dari dua negara, Tiongkok dan Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kemudian bisa berjumpa di lain waktu. Tampaknya mahasiswa dari Unpad sudah tidak sabar ingin segera bertemu di tahun 2023. Ya sementara ditahan dulu ya mahasiswa Unpad di sini. Jadi bertemulah di dalam mimpi terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Kami juga akan mengundang Ibu dosen dari Universitas Guangxi ya untuk menyampaikan. Ibu Valencia Sim, silahkan Ibu menyampaikan sepatah dua patah kata komentar tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Oh ya, makasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terus untuk selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, untuk Pak Yudil, untuk Bapak dari Unpad ya. Oke, saya sangat berterima kasih dengan adanya kerjasama dan juga adanya kesempatan yang diberikan buat mahasiswa yang ada di Guangxi terutama ya.
Semoga untuk acara ini bisa berlanjut untuk kedepannya dan seterusnya juga bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan tujuan bersama gitu. Maksudnya untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia anak-anak di sini juga, dan juga mungkin bisa memperkuat pertukaran budaya antara kedua negara. Jadi terima kasih banyak juga untuk Pak Pri yang sudah menyediakan banyak waktu untuk mengurus semua ini gitu. Oke, sekian dari saya, Pak. Terima kasih sekali, Bu Sim. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menyampaikan komentar juga pada pertemuan sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini? Pak Rudi, Pak Pri, mohon maaf. Silakan, Ya. Pak. Ya, ini programnya mahasiswa dari Unpad ke Guangxi juga nggak nantinya? Kelihatannya sih demikian, Pak. Kelihatannya. Oh gitu, memang rencananya mereka ini kan semester berikutnya. Jadi bukan Juli ya, September tahun depan itu mereka yang ke sana. Gitu kalau rencananya seperti itu sih. Teman-teman mahasiswa mau emangnya ke sini? Mudah-mudahan dalam launching nanti kami bisa hadir di sana, Pak. Nah, itu. Oke. Nah, tinggal dipersiapkan aja. Siap, Pak. Siap, Pak Taufik, siap. Kalau memang apa yang dibutuhkan nanti misalnya kayak surat menyurat lah atau dokumen-dokumen atau mungkin siapa tahu ada dukungan-dukungan lain ya. Kita coba, Pak. Biar mengenal langsung ya, biar datang sendiri ke Guangxi dan lihat langsung gitu ya. Iya. Saya udah 2 kali itu ke Guangxi sebenarnya. Nah, itu luar biasa. Wah, keren sekali. Kita lihat tanggapan dari chat box-nya sangat banyak, Pak. Banyak. Jadi para mahasiswa antusias nih, Pak. Mau sekalian liburan, mau Pak, mau banget Pak, mau. Ya, wah, amin. Wah, amin dengan senang hati, Pak. Waduh, ini berarti respon para mahasiswa sangat bagus, Pak, sehingga bisa ditindaklanjuti. Pak Taufik, nanti kalau mereka mau kita kasih syarat-syarat dulu ya, Pak Taufik. Nah, betul, itu betul. Malah ada yang mau membawa segala ke Guangxi nih. Sebelah ada yang siap ngajarin itu ya, ngajarin jaipongan juga ya, ngajarin jaipongan ya. Mantap. Sip. Pokoknya saya kalau Unpadnya semangat, saya lebih semangat lah. Siap, Pak Pri. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Sama-sama, Pak. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto. Nah, untuk itu, teman-teman, untuk tidak menulis di chat dulu ya, supaya fotonya bisa tidak tertutup komentar. Silahkan semuanya membuka kamera sebentar. Ya, adik-adik mahasiswa dari Guangxi dan dari Unpad, silahkan membuka kameranya dan berikan senyum yang terbaik. Oke, senyum yang paling ramah yang bisa teman-teman berikan untuk kita semua. Boleh dikasih love ya, bisa dikasih reaction juga boleh, silahkan. Ya, kasih reaction, love juga boleh. Terima kasih. Oke, sekali lagi tahan sebentar. Ya, tahan sebentar. Oke, sekali lagi. Ya, halaman pertama. Lalu, oke, love-nya mana? Reaction, thank you. Terima kasih semuanya. Waktu kita kembalikan ke Desi. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dan adik-adik sekalian. Baik, tata rasa kita telah di penghujung acara. Saya Rahayu. Dan saya Destiana Fadila, selaku pembawa acara pada hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya.